Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, tadi Ustadz Hilmi sudah menjelaskan bahwa pornografi ini merupakan bagian dari zina. Selanjutnya di segmen 2 ini kita akan mendengarkan bersama tausiah dari Ustadz Zaki Mirza tentang bahaya pornografi dalam Islam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, ayahanda ibunda yang hadir di majlis ini, al-mukarramun wal muhtaramun yang kami muliakan, senantiasa kami taati, para kiai, para gurunda tercinta. Ada Abah Raud Bahar, kita doakan beliau sehat dan panjang umur. Ada sahibil kiram yaitu Al-Ustadz Hilmi Firdausi, mudah-mudahan juga istiqamah dalam dakwah beliau. Ada abang kita, Abang Sofyan, mudah-mudahan selalu istiqamah dalam hijrah dan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Tadi ngobrol sejenak sama Abah, kalau ternyata di tempat pesantren santri-santri beliau itu enggak dibolehin megang handphone Abah ya. Enggak boleh sama sekali. Ada satu kalimat yang saya petik dari beliau tadi, satu-satunya benteng terakhir tempat melindungi anak-anak kita dari nilai-nilai pornografi adalah pesantren. Mudah-mudahan jadi generasi yang soleh solehah. Karena emang Bu, ngomongin masalah pornografi itu pintu gerbang utamanya nggak ada yang lain dah, handphone. Betul nggak? Zaman udah canggih, teknologi modern. Nih saya tanya nih ya, Bu, woi, masih hidup? Zaman udah canggih, Ibu lebih sering sekarang dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nih, yang Ibu sering lihat-lihat handphone apa Al-Quran? Cakep. Dari mulai bangun tidur, yang Ibu sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Mantap. Bapak-bapak saya tanya Pak, Bapak mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang sering bapak-bapak lihat handphone apa istri? Handphone istri kali ya. Jadi pintu gerbangnya ini adalah teknologi. Maka Allah sudah memperingatkan dalam beberapa ayat, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di atas muka bumi, daratan, lautan, bukan hanya gempa bumi, tanah longsor, tapi juga kerusakan moral anak-anak kita. Benar? Makanya Rasulullah dalam salah satu hadis, beliau bersabda, yang namanya tergesa-gesa itu nggak boleh-boleh Bu. Buru-buru dilarang, betul nggak? Al-ajalatu minasyaitan. Orang yang tergesa-gesa itu sama dengan perbuatan setan. Tapi ada 5 perkara yang harus diburu-buruin, nggak boleh ditunda-tunda. Satu di antaranya yang harus disegerakan adalah menikahkan anak perempuan. Pak, beda antara menikahkan dengan menikahi Pak. Pak, menikahkan itu artinya yang dinikahkan anak Bapak sama calon suaminya, betul? Tapi kalau menikahi berarti Bapak yang menikahi. Kira-kira yang Bapak pilih menikahkan apa menikahi Pak?
Ini bininya ngikut semua, kayaknya nggak ada yang berani ya. Jadi ternyata solusi yang terbaik itu yang sudah agama kita berikan adalah menikah. Karena syahwat itu sesuatu yang menjadi fitrah kita. Betul ya? Tidak ada manusia yang tidak Allah titipkan dalam hidupnya dengan syahwat. Semua yang namanya manusia punya nafsu dan syahwat. Makanya kategori iman manusia itu al-iman yazid wa yankus. Imannya kadang naik, seringnya turun. Beda sama malaikat. Imannya malaikat mah al-imanu la yazidu wa la yankus. Imannya naik kagak, turun kagak. Iman malaikat stabil, istiqomah. Makanya subhanallah Bapak Ibu yang berbahagia, Islam memberikan banyak solusi. Satu di antaranya adalah cepet-cepet nikah bang. Saya aja nikah nyesel. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kenapa? Karena ini justru menjadi faktor yang bisa membentengi nafsu seorang laki-laki. Ada satu kitab namanya Adabun Nisa. Abah mohon diluruskan kalau ada yang salah guru. Yang nulis pengarangnya adalah Syekh Abdul Malik bin Habib As-Sulami. Ada satu kalimat yang indah bagi pasangan suami istri. Ini saya cari bahasa yang betul-betul indah lah ya. Ayyum mamra'atin idza farashat li zaujiha. Kalau ada seorang muslimah perempuan, dia beresin kasurnya. Paham? Bu, paham nggak? Kan urusan perempuan di rumah cuma 3 nih. Dapur, sumur, ulang. Dapur, sumur. Yang paling ibu sering lakuin yang mana nih? Kasur. Getol amat bu. Idza farashat ayyum mamra'atin idza farashat li zaujiha. Ngebenain spray, siap-siap buat ibadah. Paham gak ibadah ini? Paham? Lu bocah tidur aja. Ya. Kalau ada istri siap-siap buat ibadah dengan suaminya, biti binafsiha, dia ikhlas, dia redho. A'toha thawaba mi'atai hijjatin wa umratin. Bayangkan perempuan yang menyiapkan kasur untuk suaminya, mereka beribadah pasangan suami istri, pahalanya ibu sama dengan 200 kali umroh dan haji. Allahu Akbar. Enak gak tuh kira-kira? Baru tahu ilmunya ya. Oh no, ada yang enak Ustadz, enak. Inilah Islam memberikan solusi ketika sudah berumah tangga. Bahkan Masya Allah, pahala seorang istri yang menawarkan dirinya kepada suaminya sama dengan berapa ratus kali umroh? 200 kali umroh. Nah, ntar malam umroh dah bareng-bareng ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Zaki Mirza telah memberikan pemaparan dan juga penjelasan kepada kita semuanya. Bahwa betul apa yang disampaikan beliau, selain mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berkecimpung atau terlibat di dalam pornografi ini, sungguh kerusakan otak yang kita rasakan dan juga bahkan kecanduan. Dan juga Ustaz Zaki Mirza tadi memberikan solusi adalah dengan segera menikah. Namun satu hal yang miris yaitu 2 di antara pelaku yang didapatkan dari penggerebekan oleh pihak kepolisian kemarin yang terjadi di Jakarta Selatan di rumah produksi film porno ini adalah 2 itu yaitu pasangan suami istri. Nah ini menjadi suatu istighfar dan juga suatu keprihatinan bagi kita semuanya. Lantas seperti apakah bahaya dan juga bagi pelaku pornografi ini? Insya Allah akan dijelaskan oleh Abah Rotbar sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.